Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bangkit Bakso. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta dipermudah segala usaha dan urusan. Nah, untuk di video kali ini saya mau membuat bakso sapi sekaligus berbagi buat teman-teman. Nah, spesialnya di video kali ini daging sapi yang mau saya pakai itu daging sapi beku dan fresh. Jadi kita mix ya antara daging sapi beku dan daging sapi fresh. Untuk perbandingannya itu lebih banyak daging sapi freshnya teman-teman. Untuk daging freshnya itu 60% dan daging sapi bekunya 40%. Nah, untuk daging sapi beku saya menggunakan daging sapi beku impor seperti ini teman-teman. Nah, ini dari Arab atau dari mana saya kurang tahu. Nah, untuk harganya dipastikan lebih murah ya dibandingkan daging sapi fresh. Nah, untuk daging sapi beku kalau di tempat saya itu harga per 1 kilonya 90.000 sampai 100.000, sedangkan daging freshnya itu 115.000. Nah, jadi bisa lebih menghemat biaya produksi untuk membuat bakso. Oke, sebelum kita lanjut ya, jangan lupa dukungannya seperti biasa dengan like, comment, dan subscribe, karena setiap minggunya saya akan memberikan informasi seputar bakso dan mie ayam. Oke, let's go. Oke teman-teman, untuk daging sapi nanti yang saya pakai antara daging sapi beku dan fresh, dengan perbandingan daging sapi freshnya itu 1,5 kilo, sedangkan daging sapi bekunya 1 kilo. Jadi total keseluruhan dagingnya itu 2,5 kilo teman-teman. Nah, teman-teman usahakan memilih daging sapi bekunya itu tidak terlalu mengandung banyak air ya. Jadi seperti ini yang masih kering ya, karena nanti hasil baksonya pastinya lebih maksimal. Nah, untuk daging sapi freshnya ya total teman-teman kita potong-potong dulu ya, supaya nanti mempermudah ke proses penggilingan baksonya teman-teman. Nah, kita pilih untuk daging sapi freshnya yang tidak terlalu mengandung banyak lemaknya, supaya nanti hasil baksonya itu bisa mulus dan halus sekali. Oke, untuk daging freshnya totalnya itu 1,5 kilo. Lalu kita ambil daging sapi bekunya seperti ini teman-teman. Nah, untuk daging sapi bekunya itu totalnya 1 kilo teman-teman. Jadi kita bisa menghemat biaya untuk produksi ya, untuk dijual kembali dengan harga yang pastinya lebih murah dari warung sebelah teman-teman. Oke, setelah kita selesai ya untuk membeli daging sapinya, lalu kita juga perlu untuk membeli urat sapi teman-teman. Jadi urat sapi ini nantinya untuk isian bakso urat teman-teman. Nah, teman-teman bisa dicincang-cincang kecil-kecil seperti ini, atau bisa langsung digiling kasar nanti di penggilingan. Oke, kita lanjut ke tutorial pembuatan bumbu baksonya teman-teman. Jadi yang perlu kita siapkan ya, yang pertama yaitu bawang putih goreng, totalnya itu 1 ons. Lalu untuk bumbu yang kedua kita juga perlu penyedap rasa ya. Kebetulan saya pakai merek Miwon teman-teman. Untuk totalnya itu 50 gram. Lalu kita tambahkan juga masako sapi, totalnya itu 4 bungkus. Jadi apabila teman-teman itu sudah terbiasa ya menggunakan merek lain, misalkan Royco, Sobakso dan lain jenisnya, jika tidak masalah. Yang penting totalnya itu 4 bungkus dan dipastikan rasanya itu rasa sapi teman-teman. Oke, kita masukin ya, untuk keseluruhan kaldu sapinya kita masukin 4 bungkus teman-teman. Lalu untuk bumbu selanjutnya juga saya pakai lada bubuk ya, yang ini harga per bungkusnya itu Rp1.000. Jadi apabila teman-teman mau memakai ya dengan takaran sendok,
cukup 1,5 sendok teh saja teman-teman untuk lada bubuk asli maupun kiloan ya, yang teman-teman bisa beli di pasar. Lalu saya juga tambahkan ya pengembang bakso, yaitu baking powder teman-teman. Totalnya jangan terlalu banyak ya, cukup seperempat sendok teh saja. Lalu juga saya pakai STTP teman, ini STTP yaitu untuk pengenyal bakso. Teman-teman bisa beli ya di online atau marketplace. Nah, untuk STTP ini fungsinya untuk pengenyal bakso, selain itu juga membuat bakso lebih awet ya, tidak mudah basi nantinya. Lalu juga saya tambahkan garam balok ya teman-teman, totalnya itu 2/4 balok. Nah, kebetulan saya pakai merek Bendeng teman-teman, jadi ini garam balok yang ukuran sedang ya, jangan tidak terlalu besar. Nah, apabila teman-teman menggunakan garam krosok ya, jadi totalnya itu 5 sendok makan garam krosok, bisa diganti apabila tidak ada garam baloknya. Lalu juga saya pakai telur ayam teman-teman. Untuk telur ayam totalnya 2 butir saja ya, jangan terlalu banyak. Dan untuk tepungnya itu tepung tapioka teman-teman. Nah, untuk merek ini merek kelinci atau kanguru ya, jadi untuk merek bebas teman-teman, mau merek jempol dan lain-lainnya juga tidak masalah. Oke, lanjut kita ke proses penggilingan atau menjadi adonan bakso teman-teman. Di sini teman-teman tinggal menyediakan barang-barangnya saja ya, jadi tukang gilingnya nanti yang akan memprosesnya. Nah, setelah kita ke proses dari awal ya, pembelian bakso, pembelian ayam ya, lalu pembuatan bumbu, jadi kita ke tahap proses yang terakhir teman-teman, yaitu mencetak bakso ya. Seperti biasa ya, airnya jangan terlalu panas ya, kita menggunakan api kecil. Nah, untuk mencetaknya sesuai ukuran ya teman-teman ya, jadi ini yang ukuran kecil-kecil dan yang satu ini untuk ukuran besar. Nah, teman-teman bisa dijual kembali dengan harga 12.000 per porsi ya, terdiri dari 1 bakso urat dan 4 kecil ya, bakso kecil-kecil. Jadi untuk satu porsinya itu di mangkok ada 5 bakso ya, terdiri 1 bakso besar dan 4 bakso kecil-kecil. Nah, apabila ada pertanyaan ya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan balas satu persatu. Oke, kita angkat ya. Jadi ini hasil bakso yang tadi kita buat dari awal. Kita cek ya untuk kenyalan. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, halus banget dan super kenyal ya pastinya, karena kita tadi menggunakan antara daging sapi dan beku. Nah, apabila teman-teman menggunakan daging beku keseluruhan ya, tanpa dimix daging sapi fresh, jadi hasilnya pasti kurang maksimal, karena kita pakai atau dimix, jadi hasilnya maksimal seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali.